Alhamdulillah sejati kita kembali lagi di program kita Lomba Dai Daiyah Muda SK Radio Pangkal Pinang yang turut serta dipersembahkan oleh Z Pro Media Printing and Advertising. Percetakan Z Pro melayani pembuatan spanduk, gantung kunci, kartu nama, stempel, brosur dan lain sebagainya. Kemudian ada Biosepat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian ada Madu RR, Madu Rumah Rukyah asli Bangka dan Dewan Masjid Provinsi Bangka Belitung. Dan selanjutnya peserta kedua kita telah siap-siap untuk tampil hari ini. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Abdul Nastain Abdul Nastain. Alamatnya dari mana? dari Desa Dalil. Desa Dalil, Kecamatan Bakam ya. Ya, Oke. Kira-kira tema ceramahnya apa hari ini? Al-Qur'an. Al-Quran ya. Singkat namun penuh makna ya. Insya Allah. Tema ceritanya, tema ceramahnya hari ini. Baik sahabat sejati, jangan kemana-mana, langsung kita simak dan dengarkan penampilan dari siapa tadi namanya? Abdul Nastain. Abdul Nastain. Nah, penampilan mereka bisa Anda simak di live Facebook kita Suluh Kolbu. Kemudian bisa ditonton di YouTube juga, di YouTube kita SQTP Media. Silahkan ditonton, di komen, like, and subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami kitabil mubin. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'ah walladhina la ya'lamun. Nahmadu ta'ala wa ashhadu anna Muhammadan abdu khaliluhu wa habibuhu ba'asallahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira faballagur risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa kasyafa bi'izni rabbil ghummah sallallahu alaihi wasallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang qanaah dan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang telah diberikan kepada kita, baik itu kurang bagi kita ataupun lebih bagi kita. Karena berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan nikmat jasmani dan rohani serta nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita mampu menjalani ibadah puasa sampai saat ini. Bayangkan para hadirin, harga oksigen di rumah sakit senilai Rp25.000 per liter dan harga nitrogen senilai Rp10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 10.376 liter nitrogen. Kalau kita nilaikan dengan rupiah, maka oksigen dan nitrogen itu bisa mencapai 185 juta ribu rupiah per hari dan per orangnya saja. Apabila kita kalikan dengan sebulan, 185 juta dikali dengan 30 hari sama dengan 5,5 miliar. Per orangnya saja harus membayar sebanyak segitu. Orang yang paling kaya pun tidak akan mampu untuk melunasi biaya nafas untuk hidupnya seandainya Allah Subhanahu wa taala memakai hukum perdagangan seperti manusia yang pakai. Masihkah kita tidak bersyukur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru biaya nafas saja kita harus membayar sebanyak 5,5 miliar, tetapi itu semua gratis, free and no price. Oleh karena itu para hadirin, sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah dan kepada Allahu Rabbuna. Salawat dan salam tak lupa kita terus haturkan kepada pemimpin umat, juru selamat, penyempurna akhlak, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pemimpin umat, dialah seorang yang paling terbaik dilahirkan di muka bumi ini sebagai pemimpin, juru selamat yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah, penyempurna akhlak. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima bimakarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berkat perjuangan beliau dan sahabatlah kita bisa merasakan nikmatnya menjalani agama Islam ini, yang mana mereka telah berjuang mati-matian, bahkan mengorbankan segala aspek kehidupan hanya demi menegakkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari telah kita lewati di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana para hamba melakukan panen raya pahala, bulan di mana maghfirah tercurahkan tanpa batas, bulan di mana segala jenis pahala akan dilipat gandakan, bahkan bisa mencapai 70 kali lipat. Maka dari itu para hadirin, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan pada bulan ini, baik itu dalam sholat fardu kita, sholat sunnah kita, dan juga membaca Al-Quran. Kita harus memperhatikannya, karena sebagaimana kita mengetahui bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah berkata dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk yang benar dan pembeda mana hak dan mana yang batil. Maka tak bisa dipungkiri para hadirin bahwasanya Al-Quran adalah salah satu aspek yang penting dalam bulan Ramadan ini. Bahkan di setiap bulan, bahkan sampai akhir hayat hidup pun, bahkan sampai hari kiamat pun, Al-Quran tetap menjadi hal penting dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan menunggu waktu luang, karena waktu tidak bisa menjadi luang dengan sendirinya, tetapi kitalah yang menjadikan waktu itu luang. Kita harus selalu memperhatikan Al-Quran semasa kita hidup di dunia, karena kelak di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan perhatian yang jauh lebih besar dari perhatian kita terhadapnya di dunia ini. Mungkin saat ini kita tenang-tenang saja melewati hari tanpa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Padahal seharusnya kita khawatir, jangan-jangan pada hari ini hari telah berlalu tanpa keberkahan Al-Quran dan petunjuknya. Ingat, Al-Quran tak butuh kita baca, tetapi kita yang butuh baca Al-Quran. Al-Quran tetap mulia tanpa kita, tetapi kita hina jika tidak membaca Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin, mari sama-sama kita agar selalu membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun saja. Jangan membaca Al-Quran karena semaunya, tapi bacalah Al-Quran sampai sepuasnya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanatun wal hasanatu bi'asri amthaliha wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka bagi dia kebaikan, dan setiap kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apakah kita tidak tergiur setelah mendengar hadis tersebut? Apalagi terutama di bulan Ramadan ini, di mana pahala-pahala dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, wahai sobat muslim. Kapan lagi kita memulai untuk membaca Al-Quran? Karena Al-Quranlah yang membuat hati kita tenang. Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita membacanya kemudian menghafalkannya, berarti kita telah mengambil bagian dari hidangan tersebut. Maka nikmatilah hidangan tersebut
dengan membacanya selalu dan memurojaahnya. Al-Quran tidak bisa kita pelajari dengan mudah, tetapi itu semua dengan proses. Maka dari itu, jangan bosan untuk mempelajari Al-Quran, karena tidak ada orang yang terus mempelajarinya kecuali akan bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Khairakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka para hadirin, mari sama-sama agar kita selalu semangat mempelajari Al-Quran. Karena jika kita mahir dengan Al-Quran, maka Rasul senang kepada kita. Jangan kita pernah merasa cukup hanya dengan menghafalkannya, membacanya, ataupun jangan pernah bilang, yang penting paham, yang penting mengamalkannya. Tetapi mudah-mudahan kita semua dapat menghafalkannya, sekaligus memahaminya, dan sekaligus mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teruslah berusaha, teruslah memaksimalkan diri agar selalu dekat dengan Al-Quran. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia membawa Al-Quran. Malaikat Jibril sehingga digelari dengan Ruhul Alamin, dan dimuliakan dari malaikat-malaikat lainnya. Karena apa? Karena dia menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu dengan berbentuk Al-Quran. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukramul mar'u bil Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya mengutip perkataan ulama besar di dunia, "Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabi, wa man kana yaumu mithlu amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumu akbahu min amsi fahuwa mal'un." Yang artinya, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Dan barang siapa hari ini sama saja seperti kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan pada golongan yang ketiga. Oleh karena itu, kita perlu muhasabah diri atas apa yang kita telah lakukan dari Ramadan pertama sampai Ramadan sekarang. Apakah kita semakin baik, atau kita sama saja dengan hari-hari sebelumnya, ataupun kita bahkan lebih buruk dari kemarinnya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah berfirman dengan sigoh fi'lul amr yang berarti penekanan, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Untuk apa para hadirin? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalnya di antara kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, dan Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya para hadirin. Apabila ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya sendiri. Apabila ada kata yang benar, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya. Karena saya sebatas manusia, innal insan mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempat segala kesalahan dan kelupaan. Maka para hadirin, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum illa aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.